Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu analisis laporan keuangan, di mana beranggotakan 3 orang, saya sendiri Tasya Mardika Utari, dan 2 teman saya, Siti Larasati dan Siti Nur Aisyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Larasati. Baiklah, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan atau catatan yang merangkum informasi suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan produk atas proses pelaporan keuangan yang diatur oleh standar dan akuntansi, aturan akuntansi, insentif manajer, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan. 3 jenis utama laporan keuangan. Yang pertama laba rugi, yang kedua neraca, yang ketiga arus kas. Laba rugi. Laba rugi atau income statement atau profit and loss statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi bisa dibuat dalam periode 1 bulan, 1 tahun, atau berdasarkan konsep perbandingan yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan antara pendapatan dan beban yang terkait. Yang kedua, neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnis. Yang ketiga, arus kas. Arus kas atau cash flow adalah kenaikan atau penurunan jumlah yang dimiliki bisnis, institusi, atau individu. Di bidang keuangan, istilah ini digunakan untuk menggambarkan jumlah uang tunai yang dihasilkan atau dikonsumsi dalam periode waktu tertentu. Laba rugi terdapat pendapatan, keuntungan, laba sebelum pajak, komponen laporan laba rugi, laba sebelum bunga dan pajak, beban, komponen laporan laba rugi, laba sebelum bunga dan pajak beban, komponen laporan laba rugi kerugian, harga pokok penjualan operasional. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siti Larasati. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nur Aisyah. Baiklah, selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan yang dicatat yakni pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang direalisasikan melalui kegiatan utama sebuah perusahaan. Hasil dari kegiatan-kegiatan seperti memproduksi produk, menjual produk, dan memasarkan produk kepada distributor atau pengecer termasuk ke dalam pendapatan operasional. Sementara untuk pendapatan operasional diperoleh dengan menjalankan bisnis sekunder dan non-utama. Pendapatan ini bersumber dari luar penjualan dan pembelian. Contohnya saja bunga yang diperoleh dari modal bisnis yang ada di bank, sewa properti bisnis, kemitraan strategis, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu keuntungan. Keuntungan disebut juga dengan penghasilan lain. Ini merupakan energi yang didapatkan dari kegiatan non-bisnis atau kegiatan lain perusahaan seperti penjualan aset lama, penjualan aset perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak, komponen laporan laba rugi. Laba sebelum pajak itu laba operasional kurang beban bunga. Laba sebelum bunga dan pajak. Ini menunjukkan beberapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasionalnya tanpa memasukkan unsur biaya bunga atau pajak. Selanjutnya, beban komponen laporan laba rugi. Semua biaya yang digunakan melalui operasional dan menghasilkan laba disebut juga adanya beban. Sama halnya dengan pendapatan, beban juga dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu beban utama dan beban aktivitas sekunder. Beban kegiatan utama yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis utama
dalam suatu perusahaan, termasuk dalamnya biaya pokok penjualan, administrasi dan pengeluaran umum, biaya pengekangan serta biaya penyusutan aset. Sedangkan biaya aktivitas sekunder berkaitan dengan kegiatan bisnis non utama seperti bunga pinjaman dan lain sebagainya. Selanjutnya kerugian. Kerugian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar bisnis utama. Hal ini dapat mencakup biaya yang digunakan untuk penjualan aset yang menurun dan merugi, biasa tuntutan hukum, serta biaya tidak biasa lainnya. Selanjutnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yaitu total keseluruhan pengeluaran dan beban yang dikenakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang tersebut dapat dijual atau digunakan. Selanjutnya biaya operasional. Biaya operasional termasuk semua biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis Anda yang tidak termasuk dari HPP. Misalnya penggajian, perjalanan, penelitian, sewa gedung, utilitas, pembelian peralatan, perangkat keras dan lunak, iklan, ponsel, dan layanan internet. Dalam laporan laba rugi, pendapatan yang beban dari bisnis utama akan memberikan pengetahuan mengetahui seberapa baik bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Sementara itu, pendapatan dan beban sekunder akan menunjukkan keterlibatan dan keahlian perusahaan dalam mendapatkan keuntungan tambahan lainnya. Selanjutnya neraca, ada beberapa bagian yaitu aset, liability, equity dalam laporan keuangan. Aset. Aset dapat diartikan sebagai sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu perusahaan. Contohnya, uang kas serta aset berupa bangunan. Aset berarti jika sumber daya tersebut dimiliki dan memiliki nilai tertentu. Aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yaitu aset yang biasanya dalam bentuk uang tunai atau segala hal yang bisa ditukar menjadi uang tunai untuk digunakan dalam waktu dekat. Contohnya, uang tunai, inventaris, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya tetap, aset ini digunakan untuk menjalankan aktivitas perekonomian perusahaan. Akan waktu yang cukup lama untuk dijual atau diubah menjadi uang tunai. Contohnya, tanah, merek dagang, dan lain sebagainya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Selanjutnya yaitu liability. Liabilitas merupakan suatu kewajiban yang dimiliki perusahaan timbul dari kejadian di masa lalu. Contoh liabilitas sendiri adalah utang pembayaran pajak serta utang pembayaran gaji. Kata lain dari liabilitas adalah utang yang dimiliki perusahaan saat meminjam dana atau bentuk lainnya ke perusahaan lainnya. Ada dua jenis kewajiban atau liabilitas. Di antaranya yang pertama, kewajiban lancar. Utang ini harus dibayar dalam 12 bulan ke depan atau hutang jangka pendek. Contohnya adalah hutang gaji atau upah. Yang kedua, kewajiban tidak lancar. Utang ini harus dalam waktu 12 bulan. Lebih atau hutang jangka panjang, contohnya adalah hutang usaha. Equity. Ekuitas adalah hak atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Contoh ekuitas adalah modal serta saham yang dimiliki perusahaan. Ekuitas juga sering disebut sebagai kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan. Biasanya, hal ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh aset yang dimiliki, lalu dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayar. Hasilnya adalah ekuitas perusahaan. Bentuk persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas atau harta sama dengan utang ditambah modal. Arus kas. Metode menyusun laporan arus kas. Susunan bagian dalam laporan arus kas. Dalam menyusun sebuah laporan arus kas, biasanya menggunakan salah satu dari dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Hasil dari kedua metode tersebut sama saja. Hanya saja metode langsung berdasarkan akuntansi kas dan sedangkan metode tidak langsung berdasarkan akuntansi aktual. Kebanyakan akuntan akan menggunakan metode tidak langsung karena lebih mudah dalam menggunakannya. Dengan menggunakan metode tidak langsung, hanya perlu menggunakan informasi dari dokumen yang sudah ada. Yang pertama, kas aktivitas operasi. Bagian yang satu ini berhubungan dengan kegiatan operasional terjadi dalam sebuah perusahaan.
baik itu pendapatan atau pengeluaran. Bagaimana pendapatan biasanya akan mencatat pendapatan yang diterima seperti komisi, royalti, yang diterima, fee yang diterima, dan sejenisnya. Sedangkan bagian pengeluaran biasanya pembayaran gaji, pembayaran listrik, pembayaran sewa, dan sejenisnya. Yang kedua, kas aktivitas investasi. Laporan kas aktivitas investasi biasanya berkaitan dengan akuisisi atau pelepasan aktiva dalam jangka panjang. Akuisisi berkaitan dengan pengeluaran seperti membeli aset tetap, aset jangka panjang, dan juga aset tidak berwujud. Sedangkan pelepasan berkaitan dengan pendapatan seperti menjual saham, menjual tanah, menjual peralatan, dan sebagainya. Yang ketiga, kas aktivitas pendanaan. Bagian ini memiliki fungsi untuk mengetahui komposisi modal milik perusahaan. Apakah modalnya bertambah atau berkurang karena digunakan untuk mendanai. Kas aktivitas pendanaan berkaitan erat dengan modal dan utang yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya seperti obligasi, melunasi kredit, membayar dividen, dan sejenisnya. 5 langkah yang sering digunakan untuk membuat laporan arus kas atau cash flow statement yaitu yang pertama menghitung kenaikan dan atau penurunan kas, kedua menghitung kas bersih pada kegiatan operasi baik secara langsung maupun tidak langsung, ketiga menghitung kas bersih pada kegiatan investasi, keempat menghitung kas bersih pada kegiatan pendanaan, dan yang kelima hitung jumlah kas bersih dari ketiga kegiatan yang sudah disebutkan sebelumnya beserta saldo awal pada kas. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.